Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita kembali bermuwajahah, bertemu dalam majlis. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Masuk kita pada satu bab yang baru, yaitu Maja'a fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an, yakni hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Min haitsu raf'us sauti bil qiraah awil israru biha. Itu kapan beliau mengeraskan atau mengangkat suaranya, kapan beliau membacanya dengan suara yang pelan. Tentang waqaf, tentang mad, ini istilah-istilah tajwid. Wa min haitsu tartil. Demikian juga dengan bagaimana tartilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahsinus saut, termasuk juga beliau membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis ini dari Ummu Salamah. Jadi ada seseorang namanya Ya'la bin Mamlak bertanya kepada Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau menanyakan an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat atau gambaran daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan, ya, harfan. Maka Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah kemudian menggambarkan atau mendeskripsikan bahwa bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mufassaratan, adalah bacaan yang jelas, harfan, huruf demi hurufnya. Jadi mufassarah itu dikatakan, satu bacaan itu dikatakan mufassarah, dikatakan jelas, idza kanat anta annin wa tarassulin, jika ritme bacaannya sedang. Jadi tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Jadi ritme bacaannya sedang. Kemudian watarussulin, ya, jelas makhrajnya. Jadi semua huruf-huruf hijaiyah itu dikeluarkan dari makhraj, dari tempat keluarnya masing-masing. Wa wuqufin fil mawadi'il munasibati lil waqfi. Waqaf dan ibtida, jadi kapan memulai bacaan, di mana berhenti. Ini semua di tempat-tempat yang tepat. Itu yang pertama. Jadi mufassarah itu karakternya seperti itu. Jadi ritme bacaannya sedang, makhrajnya jelas, kemudian waqaf dan ibtida'nya tepat.
Kemudian yang kedua, wasummiyat mupassaratan, satu bacaan disebut juga mupassarah li'annaha tu'inul qari'a was-sami'a 'alal fahmi wat tadabburi, karena bacaan itu membantu orang yang membaca dan mendengarkan untuk meresapi, memahami kandungan ayat yang dibaca. Jadi tadabbur. Wa huwal maqsadul a'zam min inzalil Qur'anil Karim, yang merupakan tujuan yang terbesar diturunkannya Al-Qur'an, yaitu untuk ditadabburi maknanya, untuk memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang bernama Qatadah, ini berarti dari generasi tabi'in, bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Kaifa kanat qiraatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Sayyidina Anas bin Malik menjawab, maddan. Ya, singkat jawabannya, maddan, artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah mad. Kaidah mad itu maknanya aturan panjang pendek, ya, panjang pendek di dalam bacaan. Ini juga salah satu aspek daripada bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca Al-Quran itu, setidak-tidaknya yang penting untuk kita perhatikan, tidak bisa tidak, kita harus usahakan untuk tepat. Yang pertama adalah dalam makhraj huruf, di mana berangkat dari mana huruf itu diucapkan, apakah dari dalam mulut atau di leher, ya, leher atas, tenggorokan, leher bawah, dan seterusnya. Jadi ada tempat-tempat keluarnya huruf. Inilah uniknya bahasa Arab itu. Karena kalau beda makhraj nanti beda makna. Antara tha, sa, dha, za, ini semua makhrajnya berbeda. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah panjang pendeknya. Ini disebut mad. Yang panjang itu disebut mad, huruf mad. Kenapa? Karena ya itu tadi, beda panjang, beda pendek, bisa beda makna. Kalau mungkin kita membaca yang lain tidak ada masalah. Tapi ketika membaca Al-Quran, maka tentu ketika mestinya kita baca panjang kemudian kita baca pendek, itu merubah makna. Jadi tidak boleh dilakukan dengan sengaja. Jadi mesti kita pelajari. Kemudian yang ketiga itu tentang waqaf dan ibtida. Di mana kita berhenti, di mana kita memulai. Penyebabnya sama. Kadang-kala salah titik, titik koma lah gampangannya itu. Waqaf itu titik komanya. Mestinya titik malah di koma, atau mestinya koma malah titik. Ini kan merubah makna juga. Jadi dalam hadis ini Sayyidina Anas bin Malik menjelaskan tentang salah satu karakter bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kana yamuddu ma yahtaju ila maddin. Kalau huruf-huruf itu memang butuh atau harus dibaca panjang, maka beliau baca panjang sesuai dengan kaidah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ini dari Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau sampaikan,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu yuqatti'u qira'atahu, dengan memberikan jeda. Ya, dengan memberikan jeda atau berhenti untuk bernapas. Ya, pada setiap ayat. Nah, maksudnya di ujung ayat, ya, di ujung ayat. Jadi kalau ayatnya itu bisa kita baca dengan satu napas, nah, kita berhenti di ujung ayat, lalu kemudian mengambil napas di situ. Tapi kalau tidak bisa kita baca dengan satu napas, nah, di situ tadi pentingnya kaidah wakaf dan ibtida. Nah, kita harus lihat di mana saya bisa berhenti, lalu kemudian kalau mau disambung lagi mulai dari mana. Seperti itu. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu juga sifat bacaan Nabi itu adalah memberi jeda. Nah, artinya kesempatan bernapas pada setiap ayat. Nah, yaqulu, beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma yaqifu, kemudian berhenti, nah, bernapas. Thumma yaqulu Ar-Rahmanir Rahim, ya, kemudian beliau melanjutkan Ar-Rahmanir Rahim, thumma yaqifu, kemudian berhenti. Wa kana yaqra'u Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Jadi yujazzi'uha. Nah, jadi ketika ini yang dicontohkan ini adalah praktek Nabi ketika membaca suratul Fatihah. Nah, jadi beliau berhenti di ujung setiap ayat. Kemudian hadis berikutnya dari seorang tabi'in namanya Abdullah bin Abi Qais. Beliau sampaikan, sa'altu Aisyah, saya tanyakan kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail, ketika salat tahajud. Akana yusirru bil qiraah am yajharu, apakah suara beliau pelan atau suaranya keras? Nah, jadi ketika salat tahajud itu Nabi itu bacaannya itu suaranya pelan atau suaranya keras. Qalat, maka beliau berkata, Sayyidah Aisyah, kullu dzalika qad kana yaf'alu. Ya. Nabi melakukan itu semua. Artinya qad kana rubbama asarra. Terkadang beliau memelankan atau melirihkan suaranya. Ya. Sehingga orang yang ada di sampingnya itu, seandainya ada orang di sampingnya itu tidak bisa mendengarkan. Jadi bacaan sir itu maknanya bacaan itu hanya bisa didengarkan oleh orang yang membaca. Jadi suaranya dipelangkan sampai hanya bisa didengarkan oleh diri sendiri. Wa rubbama jaharoh, dan terkadang juga beliau mengeraskan bacaan. Jadi minimal orang di dekat kita bisa mendengarkan. Fakultu, maka saya yang bertanya tadi itu namanya Abdullah bin Abi Qais mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala fil amri, yang telah memberikan, alladzi ja'ala fil amri sa'atan, yang telah memberikan kelonggaran, ya, dalam masalah bacaan ini. Nah, jadi secara umum kita membaca Al-Qur'an, ya, boleh dengan suara yang lirih, suara yang pelan, bisa juga dengan suara yang keras. Nah, tapi kalau di dalam hati itu tidak disebut membaca. Nah, jadi kalau cuma di dalam hati saja, nah, itu tidak disebut qiraah. Nah, qiraah itu mesti melapaskan, jadi membunyikan apa yang kita baca dengan suara. Nah, suara ini boleh dipelankan, boleh juga dijaharkan.
Kemudian terakhir, hadis yang terakhir tentang masalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qatadah Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau sampaikan, ma ba'atsallahu nabiyan, tidaklah Allah mengutus nabiyan, seorang nabi, illa hasanal wajhi, kecuali dianugerahi wajah yang rupawan. Ya, illa hasanal wajhi, kecuali dianugerahi wajah yang rupawan, wa hasanas sauti, dan suara yang merdu, ya, suara yang menawan. Jadi wajahnya ganteng, suaranya merdu. Nah, jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali memiliki wajah yang rupawan dan suara yang menawan. Nah, wa kana nabiyyukum. Nah, lalu kemudian Sayyidina Qatadah ini menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa kana nabiyyukum, dan nabi kalian itu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hasanal wajhi, rupawan wajahnya, hasanas sauti, indah suaranya, wa kana la yurajji'u, namun kadang-kadang beliau sengaja tidak membaguskan. Nah, maksudnya di sini tidak membaguskan itu apa? Tidak membaguskan nada bacaannya. Ya, tidak membaguskan nada, maksudnya membaca dengan biasa-biasa saja. Nah, jadi yang dimaksud dengan la yurajji, tidak membaguskan di sini adalah aytarji al-ghina. Ya, jadi tidak membaguskan nada bacaan. Jadi beliau membaca dengan nada biasa-biasa saja. Akan tetapi adapun tarji dengan tahsinus sauti, ya, membaguskan suara, ya, itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang suaranya bagus. Tapi beliau tidak tarji gina, tidak tarji dalam gina. Kadang-kadang beliau tidak membaguskan nada bacaannya. Artinya apa? Beliau tidak membebani diri atau memaksakan diri dengan langgam tertentu, ya, dengan langgam atau lagu-lagu tertentu. Ya, ya, baik, bapak-bapak, ibu, jemaah subuh sekalian, kita akhiri kajian kita pada subuh hari ini. Insyaallah pekan yang akan datang kita masuk lagi pada bab yang baru, yaitu maja'a fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan zahir batin, umur, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.